Jadi ini adalah berkas dari kasus bunuh pertama gue yang sengaja gue pajang di tembok. Lembaran itu berisi catatan terima kasih dari seorang ibu yang senang karena menurutnya gue mampu nanganin kasus kematian anaknya. Kasusnya simpel, seorang gadis pendiam yang ditemukan meninggal di dalam kamarnya sendiri. Gak ada tanda kekerasan, gak ada tanda keracunan, ada catatan kecil yang berisikan pesan terakhir di meja belajarnya. Dan hal yang paling membuat tim gue yakin untuk udahin case-nya adalah bahwa kamarnya dalam posisi terkunci dari dalam ketika kita sampai di TKP. Gak sampai 48 jam, kita arsipin berkas ke gudang dan tutup perkara. Gue nginfoin simpulan akhir dari kasusnya ke ibunda si gadis yang gak ada hentinya nangis sejak laporan itu gue sampaikan. Seminggu setelahnya, si ibu ngasih gue catatan terima kasih yang isinya adalah pujian dan ucapan yang sangat menyentuh hati gue. Ditambah itu adalah kasus pertama gue. Selama 5 tahun, kertas itu gue pajang di tembok ruang tamu dengan tujuan supaya gue tetap ingat atas kejadian saat itu dan termotivasi untuk bisa selalu nolong orang. Tiap gue berangkat kerja, pasti gue lewatin dan pasti jadi kebaca. Setiap pulang pun demikian, sampai-sampai gue hafal betul tiap kata dan tanda bacanya. Nah, baru aja kemarin hati gue terpukul banget denger kabar kalau si ibu meninggal, dan karena dia sebatang kara, beliau baru ditemukan setelah tubuhnya mulai membusuk di dalam rumahnya. Gue dan tim ditugasin ke sana untuk cek TKP, periksa seluruh isi rumah beliau untuk kedua kalinya setelah 5 tahun, dan gue menemukan sesuatu yang dengan cerobohnya nggak gue periksa di kasus sebelumnya. Tepat di samping kasur si gadis yang dimana sekarang kamarnya udah super berdebu dan banyak sarang laba-laba, ada lemari yang posisinya aneh, dan gue baru nge sekarang karena sebelumnya di lemari masih tegak, beda sama sekarang yang udah reot dan seakan nunjukin sesuatu di baliknya. Gue coba dorong lemari itu untuk melihat apa yang ada di belakangnya, dan betapa terkejutnya gue bahwa ternyata akses keluar masuk kamar nggak hanya lewat pintu, tapi ada bolongan semacam jendela yang ngarah ke dapur dan udah ditutup sementara pakai kayu. Walaupun gue ngerti mungkin banyak alasan yang masuk akal, tapi yang jelas ini mematahkan teori gue 5 tahun lalu, yang dimana kalau pintunya dikunci dari dalam, otomatis nggak ada yang bisa masuk ke ruangan ini, yang artinya belum tentu kasusnya ini karena bunuh diri. Bulu kuduk gue berdiri semua dan ngebut lah gue ke gudang kantor, obrak-abrik lemari berkas untuk nyari file kasus yang gue selesaiin 5 tahun lalu itu. Gue buka dan baca ulang catatan terakhir dari si gadis, dan ketika gue sadar, mulut gue nggak bisa berkata, jantung gue berdebar kencang, dan mata gue nggak bisa berkedip. Selama 5 tahun gue ngebaca ucapan terima kasih yang dikasih si ibu di tembok rumah, konsistensi di setiap hurufnya, jarak spasinya, dan penggunaan tanda baca yang sama berlebihannya. Gue baru sadar kalau tulisan tangan antara catatan terakhir si gadis dan ucapan terima kasih ibunya adalah sama persis.